dengan kondisi beberapa saat yang lalu. Tapi yang pasti Indra Herlambang sekarang masih menemani Vicky di persidangan. Nanti kita akan menghubungi lagi secara live ya, secara langsung ya. Dan mudah-mudahan, terus ya, Abi. iya, mudah-mudahan momen ini nih dari jam 10 sampai setengah 12 momennya kita dapat ketika nanti jaksa membacakan tuntutannya. Aduh, tapi Bi, gue deg-degan, astaga. Tapi Kamel sama Abi, aku tuh sebenarnya agak nggak begitu paham dengan kasusnya ini sebenarnya tuh karena ada apa gitu sebelum-sebelumnya. Aku kan cuma dengar karena kalian dobrak pintu atau apa. Nah, aku tuh nggak ngerti perjalanan kasusnya. Karena yang pasti ini kita berempat di sini, kita berada di posisi tengah-tengah ya. Ya, kita tidak memihak Angel atau sang pelapor, kita tidak memihak juga Vicky sang pelapor. Karena bukan urusan kita juga, kita cuma berkomentar aja. Nah, sedikit mengingatkan kepada pemirsa, memang beberapa waktu yang lalu ketika kita mendengarkan kabar mereka akhirnya menikah, terus nggak lama akhirnya ada sedikit permasalahan. Kita nggak tahu awal permasalahan seperti apa karena itu bukan hak dan bukan kewajiban kita untuk mengetahui. Tapi pada intinya ada satu momen, ada satu peristiwa, Vicky menggerebek dalam tanda kutip rumah sang istri, waktu itu masih menjadi istri. Dan diindikasikan, didapati ketika penggerebekan itu ada seorang laki-laki yang berada di dalam... Diduga, enggak, memang berada, tapi diduga akhirnya itu laki-laki yang menurut Vicky sebagai suami ada kekhawatiran ya itu siapa dan lain-lain. Cuman akhirnya proses ini jadi berlanjut, pihak Angel Elga merasa keberatan karena kenapa lo harus bawa media apa segala macam ini itu dan akhirnya masuk ke proses persidangan. Bahkan Vicky beberapa waktu yang lalu sempat juga sudah masuk kan? Tapi akhirnya sempat ini tuh masuk. kasusnya sebenarnya kasus kapan gitu? Ini udah ada 1 tahunan lebih ya. Lama, udah setahun lebih. Betul. 2018. Iya. Berarti 1,5 tahun ya? Betul, sebelum ke warung Korea yang pasti. Makanya gue Warung Korea kan baru kemarin. Gue bilang, Selin belum tahu dulu permasalahannya karena kala itu belum kenal sama Vicky. Kalau sekarang permasalahan apapun dalam rumah tangga tahu. Tapi kita akan tetap update terus Mas Indra di tempat persidangan Mas Vicky. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu. Iya, ini kalau kita ngomong yang ngoceh-ngoceh doang, kayaknya kurang pas. Kita kedatangan tamu yang seseorang bisa punya sesuatu yang diindikasikan. Gitu ya. Itu namanya indigo. Betul, yang diindikasikan bisa menerawang atau bisa memprediksi tentang bisa menerawang. Berarti dilihat di terawang. Oke, kita pengen lihat ini bukan percaya lagi-lagi ya. Ini jangan dianggap serius ya. Ini hanya hiburan pemirsa ya, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Tapi diindikasikan seperti Abi tadi bilang bahwa bintang tamu yang akan kita undang sebentar lagi ini katanya konon kabarnya adalah anak indigo. Betul, yang mempunyai Udah keahlian. cukup hits ya, udah cukup terkenal ya. Oke, siapakah dia? Kita saksikan tayangan berikut ini. Aduh, aku tuh pusing sebenarnya. Kenapa? Pusing, aku tuh digosipin pacaran sama Roy Kiyoshi. Siapa? Tadi, janda. Dia digosipkan berpacaran dengan seorang janda. Kalau lo kan masih on the way janda. Tapi ada juga yang bilang Abi katanya aku itu fotonya mirip Mas Roy. Siapa? Mungkin katanya tadi Mbak Indro ngomong. Banyak netizen bilang dibanding-bandingin foto Indro sama foto Roy kayak mirip gitu. Mungkin handphone kalian sama kali aplikasi. Downloadnya bareng. Ya, kalau orang ada saudara-saudara, ya kan saudara seibu, enggak saudara seaplikasi. Roy, tapi mohon maaf, selain apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Dagu sekarang pendekan ya, Udah ini bener-bener beda. Bisa. Karena terakhir di vlog gue, Roy itu bikin pengakuan, dulu kita nge-vlog lama banget ya Roy ya. Gue sebelum ada selling hits segala macam, sebelum viral kan. Itu Roy bilang bahwa lu tuh menyesal dengan implan, bukan implan ya, apa namanya? Filler. Dagunya. Memasukkan cairan ke dalam dagu. Betul sekali. Jadi tuh waktu itu gue nyesel banget kan gara-gara dibilang beauty blender. Terus gue liatnya, iya juga ya. Akhirnya Dia ngaku sendiri loh, Bi. iya, akhirnya lo merasa terpancing dan melakukan banyak hal di muka lo. Betul. Salah satu dagu. Dagu gitu kan gue panjangin terus gue gini-giniin. Jadi kayak lancip gitu loh. Soalnya tuh gue suka banget sama anime kan. Anime ya. Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk merubah lagi? Karena aku lihat netizen kan komen, ternyata bener juga ya, gue kok jelek banget ya gitu kan. Nah bedanya gitu Bi, gue potong. kalau gue pengen gue bulet-buletin ntar hidung gue, karena kan sukanya anime, kalau gue sukanya animal. Ruang foto. Oke guys, silakan Selin. Kak Roy, ini
tadi kan kita udah ngelihat kasus yang terjadi antara Vicky dengan mantan istrinya gitu kan. Kalau menurut Kak Roy ini yang memiliki indigo kayak bisa melihat masa depan atau gimana gitu Kak. Bisa memprediksi. Memprediksi gitu Kak. Jadi menurut Kakak ini kayak gimana nih? Kasus yang akan terjadi nanti, terus mungkin hasil tuntutannya tebakan Kakak itu seperti apa gitu. Oke. Menurut aku menerawang kasusnya Vicky Prasetyo sebenarnya itu aku percaya Vicky sebenarnya orang baik. Iya, setuju. yes. Setuju. Setuju. Baik Iya, orang. aku kenal Vicky juga lama Saking juga. baiknya memang banyak wanita ditampung sama dia. Baik. Mohon maaf. Baik. Baik sama gatel beda ya, Say? Baik sama gatel beda kalau ya. Vicky Iya, itu iya. baik, Iya. Vicky itu penyayang. Iya. Makanya saking penyayangnya dia semua perempuan disayang sama dia. Bersayang. Betul. Termasuk lu ya. Dia baik, dia baik. Termasuk Oke, lu ya. lanjut terus. Dan aku percaya ketika hari ini adalah sidang tuntutan gitu ya, semoga apa yang aku lihat nih bener gitu. Maksudnya? Ada good news, moga-moga Oh, gitu. ada berita baik lah ya. Ada berita baik, semoga mudah-mudahan. Tiba-tiba seperti jaksa itu. mempunyai pertimbangan lain gitu ya. Betul. Tapi Roy, ya, sorry, ya. hati-hati loh kasih statementnya. Karena ini pasti akan dipotong sama banyak lambe-lambe dan akan dibandingkan nanti dengan hasilnya. Iya, iya. Ini akan Kan aku benar-benar bilang semoga. dijambreng. Semoga. Iya, kan Semoga. Kan ini memprediksi, kan kita berharap, hanya harap. memprediksi. Ya, Sebenarnya apa prediksi- yang Ray ngomong juga harapan kita juga Iya, mudah-mudahan. Iya. Prediksi itu kayak ramalan cuaca sebenarnya, bisa terjadi ya bisa nggak juga. Iya. Tapi kalau Kayak jodoh ya, kayak jodoh Kayak ya. jodoh ya. Bisa dapat, bisa lepas. Tapi lebih baik mungkin ngomongnya yang baik-baik. Itu kan Betul. ucapan adalah doa. ya kan? Betul. Tapi bisa juga kalau udah jodoh bisa lepas, minta lepas juga gitu kan. aku yakin semoga moga-moga. Oke, berjalan jadi menurut baik. kacamata Roy Kiyoshi bahwa sepertinya there will be good news. Sepertinya akan ada kabar yang baik dari kasusnya Vicky Prasetyo. Betul. Apa yang lo lihat? Moga-moga ya. Apa yang lo lihat? Semoga. Apa yang lo prediksi? Ya gitu, sebenarnya Vicky tuh masih ada semacam kayak kalau ibaratnya ada dewa penolong gitu. Maksudnya masih ada hope sebenarnya. Tapi kalau misalnya keadaan berubah mungkin there's something wrong mungkin ya, ada sesuatu yang berbeda lagi. Iya. Kalau aku lihat, aku tetap yakin sih sama Vicky karena memang karma baiknya kan banyak banget, suka nolongin orang juga kan Vicky. Oh, untuk itunya iya. Iya. Menurut aku semoga dia berbuah hari ini Iya. karma Dengan baiknya. kata lain kalau kita melakukan kebaikan sama orang lain, kita berharap Tuhan juga akan memberikan kebaikan untuk diri Iya, kita juga. Betul sekali. Semoga karma baik dia berbuah pada hari ini dengan adanya good news seperti itu. Berarti kalau misalnya, ini lagi-lagi berandai-andai ya, jangan dianggap 100% ya pemirsa ya. Kalau misalnya good newsnya kamu melihat dari kacamata indigo kamu lebih ke Vicky Prasetyo, berarti ke pihak yang seberang, pihak Angel, lebih berat dong keadaannya. Karena kan nggak mungkin dua-duanya menang dong. Iya betul, mungkin bisa seperti itu ya tampaknya. Tapi Seben- aku, Sebenarnya memang kasusnya cukup menarik ya. Menarik loh. Seperti yang tadi Vicky bilang kan, apapun keputusannya yang penting Vicky telah memberikan satu, ya seperti kayak contoh gitu ya, contoh kasus. Memang menarik. Suami datang ke rumah yang notabene masih istrinya, terus tiba-tiba didapati ada seorang pria di dalam. iya, Dan akhirnya jadi Vicky jadi terlapor gitu. betul. Karena dengan alasan bagi pelapor, kenapa lo berita, kenapa akhirnya jadi publikasi besar-besaran gitu. Betul sekali. Ya memang ada seperti itu sih menurut aku ya. Ada-ada aja gitu. Dan beberapa orang yang netizen juga awal-awal berpikir bahwa ini sebuah gimmick atau settingan kan awalnya sebenarnya. Tapi kan ternyata yang jalanin mereka berdua memang ini real seperti itu. Betul, dari pihak pelapor juga Angel juga mempunyai hak untuk mempunyai pendapat, lu jangan fitnah. Iya, Ini bener. laki-laki nggak seperti yang lo bisa juga kayak gitu. Betul. Makanya dimasukin lah dalam proses persidangan. Sebenarnya gini loh, aku waktu itu pas lagi ketemu Vicky lagi deket-deketnya sama Lagi deket sama Vicky. Bukan. Dia waktu itu masih statusnya lagi dekat sama Angel Elga gitu. Terus kemudian aku punya firasat, kok kayaknya ada yang aneh ya. Anehnya? Gitu. Maksudnya ini kayaknya nggak bakal lama nih. Sorry, dia udah pernah ngebahas gak? Biasanya kan kayak waktu sama Kalina kan, bro, lu serius gak? Gue serius nih bro. Dia pernah ngebahas gak waktu itu sama lo? Kayaknya gue serius nih, bro ya sama Angel. Iya, dia bilang memang serius seperti itu. Cuman firasat aku kok ngerasa ada yang janggal ya. Kayaknya ini nggak tahan lama. Apakah ini memang
sebuah short term relationship gitu, kayak sebuah seperti itu. Ternyata rupanya ada kasus di kemudian harinya ternyata. Karena memang heboh banget pernikahan mereka ya. Heboh banget sih Sampai sebenarnya. apa tuh, naik helikopter terus. Karena waktu itu kan Vicky masih jaya, jadi Ramzi. yang ngasih endorse bantuan masih banyak banget gitu ya. Ramzi. Kalau kemarin kan udah agak goyang. Memang pada dasarnya pernikahan tuh memang jangan cuma dilihat dari awalnya Ramzi, tapi kita lihat di ujungnya. Karena di awalnya banyak yang meriah, ya ujungnya juga belum tentu kan. Mungkin jadi kita bisa belajar dari pernikahan mereka juga gitu. Tapi oke, terlepas dari apapun balik lagi Roy hanya manusia. Iya. Dia hanya memprediksi seperti Roy bilang, seperti perkiraan cuaca bisa Perkiraan benar, cuaca. bisa salah. Ini hanya Betul. feeling ya, Betul. feelingnya mungkin Ya. lebih kuat cenderung kemana. Baik, tapi kalau Ya berbicara kan, Kak? mengenai Vicky Prasetyo, ada salah seorang kerabat Vicky juga yang juga sering mengunjungi warung Korea, yaitu Celine Evangelista, yang juga sama-sama mereka ini punya permasalahan dalam permasalahan cinta, ya. Nah, Celine ini kan juga udah cukup tidur loh. Siska, ngapain lo jam segini tidur, Sis? Kamling lo semalam. Tadi ada yang jatuh apa tuh Selin? Ada yang jatuh, kayaknya kenangan masa lalu deh. Barangkali Mas Roy ini Iya. mau memprediksi ini Ya. si Selin nanti kira-kira bagaimana ke depannya sama Steven benar-benar putus apa mau nyambung lagi gitu, putus Ya. nyambung gitu. Dengan kata lain, faktanya Selin sama suaminya ada masalah. Ada trouble ya, ada Dan masalah. akhirnya sudah mau masuk satu langkah lagi yang lebih serius lagi gitu kan. Kita belum tahu putusannya seperti apa. Apakah mereka bisa kembali ataukah Stefan akan tetap bersama dengan Eli Sugigi di sinetronnya? Di sinetronnya, kan sinetronnya bareng sama Eli Sugigi. Mungkin kalau aku lihat ini cuma prediksi lagi Ya nggak apa-apa, Prediksi Aku just orangnya like nggak apa-apa, open aja prediksi. kakak ngomongin aja apa. Sorry, Iya. Dia udah biasa kok. kita baca artikel dulu ya. Oh, siap. Pasrah ditinggal Stephen William, Selin berusaha tegar baik berikan sinyal bahwa ia tak akan mungkin kembali dengan sang suami. Aku percaya yang terbaik yang diberikan ke aku. Ada rasa pasrah dari Iya, kalimat iya itu. benar. Ini kata-kata yang paling 1785 kali diucapkan oleh artis di infotainment. Doain aja yang terbaik ya sayang ya. Ya kan? Tapi aku gini sih, aku lihatnya bad news. Hah? Ya, Apa, Kak? bad newsnya udah kayak hancur gitu. Serius. Tapi aku yakin Ada kamu tuh berita buruk. dapet yang terbaik lagi ntar. Oh, aku bakal dapet yang terbaik. Yang sekarang udah Jangan, hancur. tapi jujur. Selin, duduk di atas itu. Duduk. Kayaknya menderita banget gitu dari peristiwa ini. Tapi jujur nih ya, Apa? ya mungkin aku mau bertanya-tanya, Oke, ini boleh. dari hati aku gitu kan. Ini Jangan dari ganggu ya biar Selin. Iya, oke. Ya. Oke. Gak apa beneran. Daripada lo konsultasi datang sendiri bayar mahal. Iya memang gue. maksudnya kan gini, aku cuman mengira-ngira aja gitu kan Kak. Jadi kalau menurut kakak nih, apa yang akan terjadi ke depannya di dalam rumah tangga aku? Karena jujur sampai detik ini aku pun nggak tahu, kita bingung gitu. Sorry to be honest ya, Ya, maksudnya. jujur aja kakak jujur. Aku ngerasa ada kata divorce gitu. Apa? Berpisah, Ada bercerai. kata iya berpisah dan punya kehidupan masing-masing gitu loh. Tapi ini bukan endingnya gitu, tapi nanti ada ending yang lebih baik. Happy ending gitu loh. Maksudnya walaupun mereka berpisah hubungannya justru lebih baik gitu. lebih baik seperti itu Untuk mendapatkan happy ending, akhirnya harus berpisah terlebih dahulu maksudnya. harus menjalani proses kehidupan yang seperti itu dulu. Oh. Karena memang mungkin patternnya kamu seperti itu dan harus ya udah kamu aku rasa juga udah siap kok dengan hal-hal kayak gitu. Selin setuju atau memang sudah siap akan hal itu? Aku gimana ya, maksudnya siap ya pasti harus siap. Bersiap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk, semuanya aku siap gitu kan. Aku pasrah aja sama Tuhan karena aku percaya apapun yang terjadi di dalam hidup aku itu semua udah kehendak Tuhan gitu. Iya, ini nggak ada yang kebetulan. Baik itu apapun yang aku lakukan salah atau benar, ataupun apapun yang dia lakukan salah atau benar, kembali lagi kita juga semuanya cuman manusia. Pasti ada salah, ada hilaf kayak gitu kan. Iya, Dan Selin, kembali lagi maksudnya percaya aja kalau Percaya. ya udahlah emang takdirnya udah begitu gitu. Mohon maaf dari segala peristiwa ini ya kita nggak tahu permasalahan yang sesungguhnya. Cuman memang mohon maaf banget, anak itu atau darah daging itu tidak bisa menjadi perekat untuk kalian. Apakah sudah dicoba tapi ternyata tidak bisa tuh? Udah, kita nggak bisa bilang kita nggak mencoba untuk bertahan gitu Bi, karena kita udah melewati banyak hal yang ayo kita coba yuk, ayo lagi yuk gitu. Tapi ya gimana ya, mungkin ya aku juga nggak menyalahkan dari siapapun. Ya emang mungkin ya udahlah, emang harus begini Tuhan jalannya gitu. Ya anak-anak tidak bisa menjadi perekat untuk kalian.
Kenapa sih Lin? Apakah selalu berantem kalian? Apa masa selalu ada percekcokan, berbeda cara memandang setiap permasalahan? Ya mungkin aku yang salah sih. Pasti dua-duanya tenang, salah sih. Selin. It always takes two to tango sih. It's okay. Selalu dua belah pihak pasti punya salah. Betul. Ya nggak apa-apa, mungkin aku yang salah aja. Setiap orang akan mengalami proses kehidupan yang baik dan buruk dan ada di atas dan di bawah sih. Kamu mungkin akan ngalamin ini. Tapi nanti kedepannya akan jauh lebih baik sih menurut aku. Selin, sebelum kalian memutuskan untuk menikah, berapa lama kalian mengenal satu sama lain? Istilahnya Cepat. pacaran lah. Prosesnya cepat, 2-3 bulan ya kalau nggak salah. Tapi menikahnya lumayan lama ya Lin? 5 tahun. Ya. 5 tahun. 2-3 bulan proses pengenalan, terus saya memutuskan untuk kalian menikah. Iya. Tapi sebelum itu, kalian sudah sama-sama tahu? Atau sudah pernah kerja bareng? Mungkin rasa itu waktu itu belum ada? Nggak ada tahu. Belum tahu nih? Nggak. Steven belum kenal Selin, begitu juga Selin belum kenal. Steven kenal aku pada saat itu, aku nggak, bukan sombong ya, nggak, tapi aku ngomong apa adanya. Pada saat itu dia nonton aku di suatu sinetron, kan aku juga lagi syuting. Ini mana kecuekan gitu. Aku cuek emang orangnya kan. Nah dia tuh waktu itu nontonin sinetron aku terus kayak aku pengen kenalan deh sama ini gitu. Oke. Terus aku akhirnya dikenalin lah sama salah satu teman kita gitu kan. Terus aku siapa tuh Steven gitu. Ini loh, akhirnya dikirimin fotonya dia lagi naik motor pakai baju sekolah gitu, motor merah tuh aku inget banget. Terus apaan nih anak SMA nggak lah. Pada saat itu aku punya anak 2 kan. Aku pikir apaan sih, gue nggak mau pacaran sama anak sekolah gitu. Enggak, itu mah cuma sinetronnya doang. Akhirnya kenalan dulu, oh ya udah dia terus langsung mau serius gitu sama aku. Mungkin karena aku udah punya anak Oke, gitu. Roy. Ya mereka sih yang ngejalanin. Cuman kalau bicara waktu, sebentar banget ya. Karena gini, kalau orang-orang zaman dulu dipertemukan dalam waktu yang singkat, mohon maaf bang, kalau orang zaman dulu orang tua kita, mereka masih bisa komit dan masih bisa menjaga karena memang lingkungan pada waktu itu tidak sedahsyat sekarang. Iya. Nah kalau sekarang baru kenal sebentar langsung menikah, sementara faktor lingkungan eksternal ini kan begitu kuat gitu. Iya, Itu mungkin yang jadi belum terlalu mateng gitu ya. Benar sekali. Jawaban benar. Roy setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.